Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 35. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 35. Sudah dapat? Amin. Amin. Ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 27. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya beri tema, jangan pernah menahan kebaikan. Amin. Jangan pernah menahan kebaikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tunjukkan kebaikan kita. Kebaikan yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tunjukkan kepada sesama, agar supaya kehidupan kita menjadi berkat. Jangan kita menahan-nahan kebaikan. Arti lain menahan, jangan orang nak mau tunjukkan orang kebaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kebaikan adalah sifat ilahi. Kebaikan adalah sifat ilahi, harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena status kita adalah anak-anak terang. Status kita adalah anak-anak terang. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menjadi anak-anak terang, karena anak-anak terang membuahkan kebaikan. Anak-anak terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita bisa baca di dalam Efesus 5 ayat 8. Kita buka Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang dahulu kita hidup tidak menyenangkan nama Tuhan. Hidup tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak terang. Kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Amin. Memang kesaksian sedikit. Memang dahulu Ibu Gembala memang masih bergereja, itu belum Injil sepenuh. Memang kadang-kadang kalau orang
itu memang orang emosi lebih besar, tetapi ketika kita bergaul, kita beribadah lebih dekat dengan Tuhan, kemudian Tuhan tangkap orang hidup, orang serahkan kepada Tuhan, di situ kita mengalami bagaimana kita menjadi anak-anak terang, bagaimana kita merubah hati kita. Dahulu kita keras, dahulu kita tidak bisa menghargai orang, tetapi firman Tuhan berkata, dahulu kamu dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu sudah menjadi anak-anak terang. Amin. Memang kalau mau bilang anak-anak terang secara manusia, seringkali orang kadang-kadang kepikiran begini, bisa enggak orang kan menjadi anak-anak terang dimanapun orang berada. Tetapi mari saya itu kepada sidang Jumat, mari kita beri hati kita kepada Tuhan, agar supaya biar kehidupan kita, Roh Kudus selalu yang bekerja, Roh Kudus selalu yang mengingat-ingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita adalah selalu mengandalkan Tuhan, kehidupan kita menghargai akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang Tuhan itu baik adanya, dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status atau latar belakang, menyembuhkan yang sakit, melepaskan mereka dari segala keterikatan, memberi makan kepada mereka yang lapar dan sebagiannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini memang tema saya ini jangan menahan kebaikan. Memang Bapak Ibu, kalau kita menahan, seringkali itu orang kebaikan yang kita mau tabur untuk orang lain, itu juga tertahan berkat bagi orang. Amin. Sama dengan di sini firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat